Yang lain? Hah? Ada yang susah di soal itu? Ada yang mau bertanya? Ini Bu, yang persen variasinya bingung Bu, caranya. Caranya, Iya Ibu. persen variasi itu persen variasi itu kan teman-teman harus menghitung X rata-rata dulu kan ya. Tadi kan ada data aja nilainya X. Jadi kan kalau yang sebentar. Kalau begini kelihatan, ntar Ibu pengen coba pakai apa? Nih. Kan pertama kalian harus convertkan dulu kan tabel soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi itu ada data awal yaitu masih dalam sentimeter. Berarti kalian harus convert dulu ke meter ya kan? Ya enggak? Tuh, udah gitu kalian hitung berapa X rata-ratanya. Cara hitung X rata-rata gimana? Sigma dijumlahkan dulu semua nilai X tadi, ya kan? Terus adik-adik bagi sama berapa jumlah N-nya. N-nya ada 10 kan? Nah, kalau udah dapat ini, maka sudah dapat nilai X rata-rata. Nah, X rata-rata ini nanti data yang sudah kalian convert itu dianggap nilainya X. X dikurang X rata-rata, ya. Itu di kolom selanjutnya kan. Habis itu udah kalian hitung ini, kalian hitung lagi yang X kurang X rata-rata yang dikuadratkan. Nah, untuk standar deviasi, ya, standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari mana? Sigma X kurang X rata-rata yang dikuadratkan, ya kan? Ibu maaf, Ya. saya nanya nomor 2 Ibu. Oh, nanya nomor 2, oke. Iya Ibu. Nanya nomor 2 berarti sama aja. Ini namanya siapa nih? Nama kamu siapa? Cynthia. Cynthia Ibu. Oke, Cynthia, kan tadi soalnya ada 2 ya Cynthia. Ada ngitung berapa daya serap air sama variasi. Berarti kan data yang kalian ambil itu adalah data akhir. Berat akhir dikurang berat awal kan. Itu adalah nilai X-nya. Jadi berat akhir dikurang berat awal dapat nilai kan. Nah, nilai itu yang kalian jadikan sebagai X-nya. Habis itu kalian hitung. Habis itu kalian hitung sesuai seperti yang biasa. Seperti yang biasa ini. Maka dapat nantilah persen variasinya. Seperti biasa gitu loh. Jadi nggak perlu kalian convert dulu ke meter persegi, nggak usah. Bisa paham, Cynthia? Paham Ibu, makasih Ibu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah yes. Jenis serat udah masuk belum? Udah pernah Ibu ajarin belum di sini? Belum ya? Belum, Bu. Belum Oke. Ibu. Baik. Udah kelihatan? Sudah Ibu. Udah, oke. Sebentar ya. Sebentar. Ibu maaf Bu,
Oke. Maaf ya, Ibu lagi kurang sehat jadi pengen toilet dulu. Oke. Ya, ada apa Kesha? Udah Ibu balas ya di WA, silahkan kamu baca aja WA Ibu ya. Iya, Oke, Bu. kita masuk Makasih ke ya, Bu. materi. Iya. Kita bahas tentang jenis serat ya, teman-teman. Jenis serat. Kelihatan ya? Oke. Jadi serat itu, kertas kan dibikin dari serat ya. Serat itu dia dibikin, maksudnya gini, maaf. Kertas dibuat dari pohon. Pohon kita ekstrak, kita ambil seratnya. Nah, pohon itu, setiap pohon itu ada selulosa, ada lignin, ada pentosa, ada hemiselulosa, dan ada ekstrak. Nah, untuk hemiselulosa dan pentosa ini, dia itu mudah larut dalam air, sehingga nanti dia akan terbuang. Yang perlu kita ambil adalah selulosa. Tapi biasanya untuk dapatin selulosa itu kita perlu treatment kimia yang perlu kita lakukan agar kita dapat selulosa pure gitu ya. Karena nanti pada saat pembuatan bubur kertas itu lignin itu akan ikut dengan selulosa. Sementara kalau ekstravat itu kita hilangkan karena dia banyak mengandung toksin atau beracun. Jadi ada dua nanti, selulosa dan lignin. Nah, beberapa kertas ada yang masih mengandung lignin. Kalau seandainya kertas itu masih mengandung lignin, maka kertas tersebut kita sebut dengan kertas jenis serat mekanik. Karena dia hanya melalui proses mekanik saja dan kandungan ligninnya masih ada. Nah, lignin ini nanti akan membuat kertas itu akan mengalami perubahan warna seiring penyimpanan. Kalau dia itu terpapar dengan matahari dan dengan waktu yang cukup lama atau pada saat penyimpanan itu, maka dia akan berubah warna menjadi agak kekuning-kuningan ya. Seperti terus juga lignin ini akan membuat kertas menjadi lebih kaku karena fungsi lignin sendiri di dalam struktur sel pohon itu adalah sel tumbuhan itu dia sebagai memperkuat dinding sel. Jadi semakin keras satu pohon, maka kandungan ligninnya akan semakin tinggi. Lignin ini juga sebagai perekat ya, perekat antara sel satu dengan sel yang lainnya. Makanya kalau seandainya kertas itu masuk mengandung lignin, dia akan lebih kaku, terus dia lebih opas, lebih opasitasnya dan brightness-nya kurang. Maka kalau kita untuk mendapatkan kertas yang lebih baik itu, maka dilakukanlah proses kimiawi menghasilkan selulosa saja. Nanti baru selulosa itu dicampur antara serat panjang dan serat pendek, kita tambahkan pemelastis, tambahkan bahan-bahan tambahan lainnya atau bahan-bahan penolong agar kertas ini bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya akan berbeda-beda ya, tidak akan sama. Jadi bahan-bahan tambahan itu ditambahkan agar si kertas ini memang bisa menjadi sebagai kemasan yang bisa mengemas benda-benda atau barang-barang lain atau makanan lain yang sesuai dengan fungsinya gitu, bermacam-macam gitu ya. Jadi kalau seandainya dia masih mengandung lignin, maka kita kenal dengan serat mekanis. Contohnya ada kertas koran, kertas HI, terus mohon maaf ya Ibu sering menguap karena memang lagi habis minum obat ya. Obat pilek ini bikin ngantuk. Terus kalau yang hanya terdiri dari selulosa, ya kita biasa sebut kertas kimia ya, atau kertas yang bebas kayu, wood free paper. Contohnya ada HVS, ada HVO dan craft paper. Proses pembuatan kertas ada secara mekanik, kita sebut dengan serat mekanik, ada secara kimia, disebut serat kimia, ada dengan proses mekanik dan proses kimia. Sehingga nanti dia disebut dengan kertas semi mekanik atau semi kimia.
Kertas yang mengandung kayu dan kertas yang bebas kayu, di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana karakteristik masing-masingnya ya. Kalau untuk kertas yang masih mengandung kayu kita sebut dengan serat mekanik, seratnya tidak murni dan dia masih utuh ya. Tidak tahan disimpan lama, dia mudah menguning, kertasnya masih mengandung unsur-unsur kayu atau lignin. Permukaannya lunak, opasitasnya tinggi dan harganya lebih murah. Sementara untuk kertas bebas kayu, kita sebut dengan serat kimia, di mana nanti seratnya lebih murni, tahan lama, tahan disimpan lama, terus tidak mudah dan tidak ada lagi lignin, permukaannya agak kaku ya. Maaf ya tadi Ibu bilang permukaan kalau lignin itu kaku, ternyata kebalik ya. Kalau dia itu ada ligninnya, biasanya permukaannya agak lebih lunak, sementara kalau yang serat murni itu agak kaku, opasitasnya lebih rendah dan harganya lebih mahal. Terus kalau kita pengen tahu kertas itu mekanik atau kimia, kita bisa menggunakan pengujian untuk jenis serat, yaitu fluoroglusin. Fluoroglusin ini akan kita larutkan dalam etanol dan HCl. Apabila nanti kertas ya, permukaan kertas itu ditetesi sama larutan ini, jika ada warnanya itu merah atau merah keunguan, maka kertas tersebut masih mengandung lignin. Karena lignin ini jika bereaksi dengan fluoroglusin, dia akan berubah warna menjadi merah keunguan atau merah kepingan. Nah, ini menunjukkan bahwa kertas tersebut mengandung lignin. Tetapi kalau seandainya adik-adik teteskan pada satu kertas dan tidak ada perubahan warna seperti kertas basah aja, berarti itu ada dasarnya ya. Contohnya adalah kertas duplek. Duplek itu kalau teman-teman teteskan bagian depan sama bagian atas, duplek itu kan ada dua bagian ya. Bagian depannya itu di-coating kan ya, di-coating sehingga warnanya putih. Sementara bagian dalamnya itu warnanya itu keabu-abuan. Duplek ini merupakan hasil kertas daur ulang juga. Ya. Yang masih dia mengandung lignin. Nanti kalau saat praktikum adik-adik akan bisa lihat bahwa ketika teman-teman meneteskan fluoroglusin di bagian luar tas yang sudah di-coating itu warnanya kadang perubahan warnanya nggak terlalu kontras ya. Tapi ketika teman-teman teteskan di bagian dalam kas duplek yang abu-abu itu, maka terjadi perubahan warna. Warnanya akan merah keunguan gitu. Itu menandakan berarti dia masih mengandung lignin. Kalau HVS kalian teteskan, biasanya dia nggak berubah warna ya. Jadi kalau kita pengen tahu ada lignin atau tidak, pakai larutan apa tadi? Larutan fluoroglusin dicampur dengan etanol dan HCl ya. Oke. Di sini ada SNI untuk kertas cetak ya. Teman-teman bisa lihat. Dan nanti saat praktikum, hasil yang adik-adik dapatkan, nanti adik-adik bisa bandingkan dari data yang ada di SNI. Misalnya, teman-teman dapat kadar airnya ternyata besar, lebih besar dari SNI ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Coba kalian selidiki dan kalian identifikasi kesalahannya di mana. Terus apalagi daya regangnya, ketahanan tariknya, ketahanan cabutnya. Nah, semua ini adalah standar ya, atau ini standar baku untuk kertas cetak ya. Gramaturnya 50 sampai 100. Terus ada derajat putih atau brightness-nya, terus opasitasnya ya, 80 sampai 95%. Kalau untuk kertas koran, kuat tariknya ini tadi untuk kertas cetak itu 2 ya. Kalau kertas koran dia 1,18. Jadi lebih rendah. Dia lebih rendah, lebih gampang sobek berarti ya, lebih gampang sobek. Ya kan? Semakin besar kuat tarik, berarti semakin kuat dia menahan beban itu ya. Kuat dia menahan tekanan atau gaya regang tadi ya. Oke, nanti hasilnya teman-teman foto dan masukkan ke laporan gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau ditanyakan untuk jenis serat teman-teman?
Kalau Ibu bertanya tolong dijawab ya. Kalau ada bilang ada, kalau enggak bilang enggak. Insya Allah paham. Jelas, Bu. Jelas ya, oke, baik. Selanjutnya ketahanan tarik. Oke, ketahanan tarik. Kita lanjut ke tahanan tarik. Tahanan tarik ini merupakan daya tahan lembaran kertas atau karton terhadap gaya tarik yang bekerja pada kedua ujung pada kedua ujung si kertas tadi atau karton tadi dalam kondisi tertentu. Jadi nanti kertas atau karton bisa juga edible film ya. Jadi ketahanan tarik ini merupakan karakteristik untuk kertas, karton dan polimer ya, polimer. Jadi teman-teman kita bisa ngitung ketahanan tarik ini untuk jenis material kertas dan karton, juga bisa untuk plastik dan bioplastik ya. Caranya gimana Bu? Caranya nanti masing-masing material tersebut nanti dipotong, panjangnya 10, lebarnya 2 cm. Habis itu nanti ditaruh di alatnya. Nanti alatnya itu akan menjepit bagian atas dan bagian bawah. Jadi dia akan menjepit kedua ujung dari material tadi. Habis itu kita bikin berapa tegangannya, maksudnya daya regangnya kita setting ya. Nanti lama-lama dia akan menarik, yang atas akan menarik, di bawah menarik juga, sampai nanti akhirnya dia putus. Nah, ketahanan tarik itu adalah ketahanan di mana kertas atau karton atau material tadi itu mulai putus. Jadi nggak sampai putus ya, tapi mulai putus. Nah, pada alat nanti akan terdeteksi pada detik keberapa, pada panjang berapa dia itu akan mengalami mulai putus itu berapa, akan terlihat di alat. Nah, alat itu akan menggambarkan kemampuan si kertas tadi atau karton tadi atau edible tadi itu ketika dia diberi tekanan itu sampai mana dia tahannya. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui ya, karena materi ini kita gunakan sebagai kemasan. Kemasan itu fungsinya kan salah satunya yang paling pasti adalah dia menampung ya. Dia sebagai wadah atau menampung. Seberapa berat dia bisa menampung beban dari produk yang dia kemasnya. Kita perlu tahu itu. Maka perlu dilakukan pengujian ketahanan tarik. Nanti ada pengujian elongasi. Elongasi itu pemuluran, di mana nanti si material tadi setelah ditarik itu kan dia jadi panjang kan, jadi melar ya. Melarnya itu berapa senti melarnya. Nanti dikalikan dalam bentuk persentase. Jadi berapa persen dia tuh bisa melar. Terus nanti ada namanya elastisitas atau modulus Young. Jadi dari dua data ketahanan tarik atau tensile strength ini dan elongation, kita bisa dapat mengetahui, kita bisa menghitung elastisitas dari material atau modulus Young. Ada rumusnya, nanti kita bisa cari, dan maksudnya dengan satu pengujian kita bisa dapat 3 data yang berbeda ya. Oke. 3 data hasil pengujian dari karakteristik suatu material. Tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut patah atau putus ya. Bahan lainnya akan meregang dan mengalami deformasi. Deformasi ini pembentukan formasi baru ya, jadi berubah dia ya sebelum dia patah atau putus. Ini disebut juga dengan elastisitas ya. Terus dapat juga digunakan sebagai indikator ketahanan material untuk putus selama proses cetak atau converting. Ya, kalau untuk offset kita akan lihat kan ada nanti dia ketarik-tarik ya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah proses cetak itu dia putus atau dia sobek, itu bahaya juga kan, berarti mulai lagi dari awal nanti proses cetaknya. Oke. Tensile strength umumnya dapat dicari dengan melakukan uji tarik dan mencatat perubahan regangan dan tegangan. Kekuatan tarik untuk tiap material itu pasti berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda. Untuk satuannya adalah yang diakui oleh standar internasional itu adalah Pascal.
atau megapascal ya. Kita menggunakan megapascal. Nah, Pascal ini kalau kita kita konversikan, maka dia setara dengan Newton per meter persegi ya. Newton per meter persegi. Satuan lainnya adalah pound per gaya per inci persegi atau lbf per inci persegi atau C-nya apa nih? C atau kilopound per inci persegi. Kilopound per inci persegi ya. Kita biasanya kalau di jurnal-jurnal itu gunanya adalah megapascal. Faktor yang mempengaruhi dari ketahanan tarik ini adalah panjang serat ya. Panjang serat, fillernya, bahan pengisi, terus pembuatan kertas, apakah kertasnya itu serat mekanik atau kimia, surface dari sizing ya, sizing ini perekat, bagaimana dia penambahan sizingnya ini, apakah eksternal atau internal, terus dia mengalami proses refining proses penjernihan ya, proses yang membuat kertas itu performance-nya jadi lebih baik. Terus arah serat itu bisa searah dengan mesin dan berlawanan arah dengan mesin. Kita kenal istilahnya apa? Mesin direction atau MD dan cross direction atau CD. Terus juga dipengaruhi oleh kelembaban udara. Ya. Yang namanya kertas itu ada serat, ada porinya. Dia akan bersifat higroskopis ya dengan kondisi sekitarnya. Jika kelembaban udara meningkat, maka kadar air dari kertas tersebut akan meningkat juga. Kalau seandainya kadar airnya meningkat, maka ketahanan tariknya semakin berkurang apa menurun, teman-teman? Halo? Kalau apa Bu tadi Bu? Apa? Gimana Bu tadi Bu? Kalau seandainya kelembaban udara di ruang penyimpanan, pada ruang penyimpanan material kertas atau karton ini meningkat, maka maka kadar airnya juga akan meningkat, ya kan? Nah, kalau kadar air meningkat, bagaimana dengan ketahanan tarik dari material tersebut? Apakah meningkat juga atau menurun? Menurun Bu. Menurun apa meningkat? Menurun. Menurun Ibu. Menurun. Oke, kenapa menurun? Mahathir. Karena ada air masuk ke dalam kertasnya jadi makin renggang gitu Bu. Lebih susah. Jadi dia semakin cepat putusnya kan? Iya. Jadi dia nggak kuat, nggak lama dia untuk bisa menahan tekanan regangan tadi. Kalau seandainya nilainya itu besar, jadi kalian harus ingat. Perbandingannya, hubungannya ada berbanding terbalik ya. Kalau seandainya kadar air naik, kelembaban naik, maka kekuatan tariknya akan menurun. Kenapa menurun? Karena kalau dia itu basah, dia agak basah gitu, ketika kita tarik ujung ke ujung, maka dia akan gampang putusnya. Kalau dia semakin lama ditarik nggak putus-putus juga, maka ketahanan tariknya semakin besar. Jadi begitu ya. Benar yang dibilang sama Mahathir tadi. Bisa dipahami teman-teman semua? Bisa Ibu. Bisa, oke, alhamdulillah. Nah, terus ketika dalam proses cetak nanti, kenapa tinta itu lubernya itu ke kanan atau ke kiri? Maksudnya cross direction, bukan mechanical direction. Kenapa kertas kalau kita cetak nih, kertas masuk ke mesin, ternyata nanti terjadi set off atau apa sih namanya itu, si tinta ini nanti atau misregister gitu. Kenapa ke kanan dan ke kiri atau arahnya itu cross direction bukan mechanical direction? Kenapa? Itu kita sebut kondisinya adalah isotropik ya. Kondisi isotropik itu adalah kondisi di mana ketika
kertas dibasahi oleh tinta ya, dengan ketika tinta itu maksudnya si kertas itu tadi ya, kadar airnya terlalu besar ya, terlalu tinggi, nanti akan dia luber ya, dia melar. Maksudnya tintanya itu akan tidak utuh gitu, mengarah ke CD bukan ke MD. Itu kita sebut istilahnya adalah isotropis. Isotropik namanya. Ya, ini adalah tabel, ini adalah kurva pengaruh dari kelembaban ya, kelembaban relatif pada material kertas dan karton. Increasing value of property ya. Ini adik-adik lihat, kalau RH-nya meningkat, RH-nya dari 10 sampai 80, maka moisture content akan meningkat. Lihat, meningkat kan? Jadi kalau kelembaban relatifnya naik, maka kadar air juga akan meningkat. Terus juga apalagi folding endurance. Folding endurance ini apa ya? Folding endurance ini seperti ntar Ibu ini lupa Ibu. Stiffness ini kekakuan ya. Stiffness ini kekakuan ya, pasti dia akan lebih tidak kaku ya karena mengandung air, lebih lembab dia. Terus juga tensile strength sama bursting strength-nya akan turun. Tensile strength ini kekuatan daya tariknya. Sementara kalau bursting strength ini biasa pada kertas atau karton itu ketika dia mudah ditusuk gitu loh. Nah, juga akan semakin menurun ya, semakin menurun semua karena dipengaruhi oleh kelembaban relatif dari ruang penyimpanan atau kondisi di sekitarnya. Nah, dalam pengujiannya nanti, Ibu belum cantumkan videonya di e-learning, nanti Ibu carikan. Tapi alat ini, teman-teman bisa, kalau melakukan pengujian ini, kita bisa di labnya Pak Ingles ya, di Samudra Montas. Dulu kita juga punya alat ini, tapi alatnya rusak. Jadi nggak bisa. Kalau kita pengukuran ini, kita harus numpang ke industri-industri. Contoh pengujiannya adalah ini HVS-nya gramaturnya 107, terus ada kertas print juga 50 GSM. Nah, kita harus menghitung tensile strength dan elongasi atau daya mulurnya itu untuk MD dan CD. Jadi dihitung MD dan CD. Kenapa tensile strength MD sama CD itu lebih tinggi yang MD, teman-teman? Halo? Mungkin karena arah seratnya juga mungkin, Bu. Nah, iya, karena arah serat tadi ya, dipengaruhi oleh arah serat tadi, sehingga nanti nilai MD akan lebih besar dari CD, sementara kalau untuk elongasi, nilai dari MD dan CD itu berbanding terbalik sama si tensile strength ya. Nanti adik-adik hitung 10 pengujian, 10 kali pengulangan, habis itu teman-teman hitung berapa persen variasinya ya. Ini juga berlaku, bisa kita hitung persen variasi dari kertas tersebut. Nah, terus yang selanjutnya adalah elongasi atau daya mulur. Peregangan ini atau elongasi adalah jumlah distorsi yang dialami kertas di bawah tegangan tarik. Biasanya dinyatakan dalam persen peregangan putus. Jadi dia sampai dia udah putus ya. Jadi kalau daya mulur itu sampai dia putus. Cara ngitungnya bisa dengan cara pakai alat bisa, atau dengan cara setelah dia putus itu adik-adik nanti, jadi sebelum diregangkan tadi, sebelum masuk ke alat, kalian harus hitung panjangnya berapa tadi, 10 kan ya, 10. Nanti setelah ditarik itu,
berapa penambahan dari peregangannya tadi, mungkin sekitar 2 cm atau 1,5 cm ya. Kita taunya gimana? Mungkin nanti setelah kita ukur dia jadinya yang awalnya 10 cm jadi 12 cm. Berarti 12 kurang 10 berarti ada 2 cm ya. Oke. Peregangan dapat dikaitkan dengan kemampuan kertas untuk menyesuaikan dan mempertahankan kesesuaian dengan kontur tertentu, misalnya kertas kraft. Peregangan lebih tinggi dalam arah silang daripada arah mesin. Ya. Daya regang telah menjadi sifat yang sangat penting dalam berbagai jenis kertas karena efeknya mampu menahan beban tanpa terjadinya putus lembaran. Jadi kalau kita pengen dia dijadikan kantong, take away gitu, sekarang kalau kalian belanja di KFC atau di McD gitu, dia kasihnya kantongnya bukan plastik lagi, bukan goodie bag juga, tapi apa? Kertas ya. Berarti kertasnya itu harus punya daya regangnya yang lebih tinggi ya. Ini satuannya ya. Ini alatnya. Ini nanti alatnya ya. Alatnya ini nanti ditaruh sampel ujung ke ujung, nanti ditarik, nanti dihubungkan ke komputer. Di layar ini nanti kita bisa deteksi, kita bisa dapatkan nilai dari tegangannya tadi. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikan silahkan ya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan teman-teman. Ya? Halo? Ada enggak? Jelas Ibu. Udah cukup jelas Bu. Jelas ya. Oke. Tadi Robani ya, Robani kamu tadi nganterin ibu kamu dulu kerja. Tolong ya teman-teman, kita udah komit, kita mulai jam 9. Berarti kalian juga harus standby di depan laptop kalian atau di depan handphone kalian, apalagi hari ini kita ada kuis. Dari situ aja ibu bisa menilai keseriusan kamu, Robani. Ya, ibu bisa menilai ketidakseriusan kamu dalam mata kuliah ibu. Seharusnya kamu nggak boleh begitu. Walaupun kita kuliahnya itu adalah online, bukan berarti kalian bisa ngapa-ngapain aja, nggak fokus ke materi yang ibu berikan. Tolong minggu depan jangan seperti ini lagi ya. Ya Bu, maaf ya Bu. Kita sama-sama meluangkan waktu kita. Nggak lama kok, cuma 1,5 jam kan. Ya, jadi minggu depan kita akan cek hasil kuis dari teman-teman semua ya. Ibu akan cek seberapa kalian mampu mengerjakan soal. Jadi sebenarnya soalnya tuh gampang loh, ngerjainnya juga gampang kan. Masalahnya adalah kebiasaan kalian mengerjakan soal. Jadi semakin kalian itu sering mengerjakan soal, nanti teman-teman tuh lebih cepat ngerjain soalnya. Seharusnya tuh satu soal tuh 15 menit bisa selesai. Karena kan cara hitungnya gitu-gitu aja deh. Nggak ada rumus-rumus yang aneh. Nah, tinggal kalian itu lebih ketelitiannya adik-adik dalam memasukkan ke dalam perhitungan tadi, jangan sampai salah. Makanya harus sering-sering latihan soal ya. Gitu ya. Silakan dibentuk kelompok belajar ya teman-teman. Silakan kalian mengimprove diri kalian masing-masing. Dari Ibu sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Harusnya pengennya Ibu kita hari ini offline. Tapi kondisi qadarullah badan tidak mengizinkan ya. Terima kasih atas atensinya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum.